saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Masito Kembang Songo yang telah memberikan waktu dan juga kesempatannya buat saya untuk memaparkan sebagai tugas saya di CGP Angkatan 9 ini, diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini akan mendapatkan syafaatnya di zaman kiamat nanti. Amin. Ibu-ibu sekalian, di sini saya memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama saya kenalkan dulu ya Bu. Ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari TK Masito Kembang Songo 1, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dalam kesempatan saya mengikuti CGP ini, saya didampingi sama ibu-ibu hebat. Sebagai fasilitator saya Ibu Haja Sri Suhertati MM, dan juga ibu-ibu mungkin sudah pernah lihat sama ibu ini, sudah kenal karena sudah 2 kali pendampingan di TK Masito, yaitu pengajar praktik Ibu Titi Ruswanti, Sarjana Pendidikan. Lanjut Bu. Diseminasi budaya positif di sekolah. Ibu-ibu pernah dengar budaya positif itu apa? Yang bagus-bagus. Terus Apik-apik budayane wong Bantul, nek ketemu piye? Langkung. Oke, terima kasih, benar sekali Bu Siti. Ada yang lain budaya positif di sekolah? Karakter yang positif, yang bagus. Oke, bagus nggih. Leres Bu Lia, Bu Siti, benar. Budaya positif itu adalah nilai-nilai universal tentang kebajikan universal. Jadi nilai-nilai baik yang secara umum tidak memandang ras, suku, agama maupun budaya apapun. Jadi kebajikan, nilai-nilai, suatu nilai kebajikan yang universal. Lanjut Bu. Dan di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep. Nah, konsep utama model budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, juga kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini selama saya mengikuti calon guru penggerak selama 2 bulan ini, saya ingin menyampaikan ilmu yang sudah saya terima selama 2 bulan terakhir ini, terutama tentang budaya positif yang di dalamnya ada beberapa konsep budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti saya bukan bermaksud menggurui ya Bu, karena saya mendapatkan ilmu ini lebih dulu dan saya harus mengimbaskan kepada kita semua, kepada ibu guru semua di TK Masito Kembang Songo 1 ini untuk mencapai nanti budaya positif di lingkungan sekolah kita, PAUD Terpadu Masito Kembang Songo 1. Untuk ini saya akan menjelaskan satu persatu. Lanjut dulu. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu sudah pernah dengar pembelajaran dengan paradigma baru? Untuk kurikulum Merdeka ini sudah pernah dengar? Iya, pernah. Ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangannya, berpusat pada anak dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila sudah sering familiar nggih? Sudah sering mendengar? Sudah. Ya. Ini profil pelajar Pancasila ini bisa kita capai, bisa kita wujudkan
itu dengan pembelajaran dan paradigma baru. Ini juga tidak lepas dari prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengawali tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu sudah dengar apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Besar pada anak. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memenuhi semua kebutuhan anak. Kadang anak itu berasal dari berbagai macam karakter. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus mewujudkan ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi alhamdulillah di TK kita sudah melaksanakan ya Bu ya, cuma tidak tertulis. Maksudnya baru kita tahu teorinya setelah kita praktek. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memenuhi semua karakteristik peserta didik, dari segi minat belajarnya, dari segi latar belakangnya. Kadang seorang anak yang satu dengan yang lain itu berbeda karakternya. Anak mungkin satu. Oke, kita lanjutkan ya, Bu. Untuk disiplin positif, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini setidaknya harus melekat pada anak-anak kita. Ini untuk disiplin positifnya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ibu-ibu, dengan nilai kebajikan yang universal, ini yang tadi saya terangkan di awal. Budaya positif itu kebajikan yang universal. Universal itu maksudnya secara umum menyeluruh, ya. Terus motivasi intrinsik. Kalau kita misalnya disiplin, kalau motivasi intrinsik itu ibu-ibu tahu motivasi intrinsik itu yang bagaimana? Dari diri sendiri. Oh, Jin, Afin. Makasih Bu Juan. Jadi setidaknya kita itu menanamkan disiplin kepada anak itu tumbuh dari diri anak itu sendiri, bukan karena motivasi ekstrinsik yang hanya misalnya kayak anak disiplin nanti dapat penghargaan, dapat hadiah itu. Jadi sebagai seorang pendidik kita menanamkan bagaimana caranya agar murid-murid kita itu bisa berdisiplin. Itu lahir dari motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik. Nah, ini disiplin positif, lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol dalam segala kegiatan. Cara penerapan anak yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dari nilai-nilai kebajikan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, hukuman maupun penghargaan. Jadi ditekankan di sini anak-anak itu disiplin itu karena emang lahir dari hatinya, lahir dari pribadinya, bukan karena tadi Bu, paksaan, hukuman maupun penghargaan. Lanjut. Ini Diane Gosan dalam bukunya Restructuring School. Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita sudah lanjut ke motivasi perilaku manusia. Dari tadi konsep budaya positif tadi, jadi ada motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 menurut Diane Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi biasanya anak-anak itu disiplin itu karena memiliki motivasi perilaku manusia secara umum. Jadi saya itu taat aturan, disiplin, harus berangkat pagi. Itu kadang kan mungkin anak itu masih memiliki motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini tugas kita sebagai seorang pendidik, memberikan motivasi, menstimulasi motivasi kepada anak untuk ini tadi Bu, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi lahir dari motivasi intrinsik dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Bu. Nah ini motivasi perilaku manusia. Di sini ada kategorinya Bu, identitas gagal, identitas sukses. Kalau identitas gagal itu hukuman. Murid atau anak membenci peraturan itu ada negatifnya. Konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan dan ada restitusinya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu kalau kita menerapkan ke anak negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu bla bla bla. Biasanya kayak gini, anak misalnya rebutan mainan kayak gitu Bu. Kalau di kita kan biasanya ini juga lucu Bu. Waktu kita sharing dengan guru-guru penggerak yang dari SD, SMP, SMK, itu permasalahannya mereka itu untuk ke sharing ke murid-muridnya itu, kalau kita kan biasanya rebutan mainan ya Bu. Nah kalau anak SMA itu rebutan cewek. Nah itu jadi mungkin kalau kita masih tugasnya karena anak usia dini, jadi permasalahannya belum begitu kompleks kayak yang guru SMP, SMA gitu. Jadi ini awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah ini termasuk hukuman, jadi negatif. Kalau yang ini konsekuensi netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Jadi tetap Bu, kayak masih ibaratnya masih ke anak itu enggak masih apa, konsekuensinya masih netral. Enggak, ini kan awas itu ada negatifnya. Kalau dari segi positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kata-kata itu bisa membius anak Bu sebenarnya itu. Ini ada mode paksaan, mendorong, menyalahkan diri, ada stimulus respon, ada teori kontrol, ada konsep diri baik, konsep diri kuat, konsep diri buruk. Murid atau anak belajar menyembuhkan kesalahan kalau konsep dirinya itu dari negatif tadi Bu. Terus kalau yang netral, murid atau anak belajar cuma taat peraturan, taat saja Bu. Tapi kalau sudah positif, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol kendali. Ini motivasi perilaku manusia. Menurut Alficon, Manism Period 1993, wawancara ASDC Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman, penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi Bu. Sebenarnya di sini garis bawah ya Bu, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebenarnya kalau kita tuh memberikan penghargaan atau hukuman, itu sebenarnya menghancurkan potensi Bu. Secara perlahan-lahan, jadi bukan itu mungkin kalau anak nanti saya kasih ini, kalau kamu bisa melakukan ini, itu sebenarnya bukan, ya kita emang butuh ribet, tapi kalau sering-sering kita lakukan, itu pada hakikatnya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu Bu garis besar kayak, jadi kayak ketampar saya juga Bu, kadang kan ngajak anak, ayo melakukan ini karena mau nanti sama Bu guru dapat ini. Nah itu sebenarnya itu Bu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Apalagi nanti itu kita terapkan untuk waktu yang jangka panjang. Ini berdasarkan, bukannya nggak boleh, tapi ada rambu-rambu yang nanti kita itu bagaimana caranya agar anak itu mentaati peraturan, terus
mentaati disiplin itu karena motivasi intrinsik tadi loh Bu. Bagaimana caranya? Jadi kalau penghargaan, hukuman, nah itu makanya ini juga saya, aduh kok ya angel banget tuh Bu. Maksudnya apalagi untuk anak TK, usia TK kan ibaratnya untuk berpikirnya itu kan kadang mut-mutan, kadang anak kalau udah dewasa kan, kalau SMP, SMA itu bisa mereka bisa menalar dengan maksudnya konsisten, tapi kalau untuk TK itu kadang mut-mutan. Jadi sebagai guru TK ya menjalankan apa yang ilmu yang kita tahu gitu, nanti mudah-mudahan pelan-pelan nanti itu kan kalau TK kelompok bermain usia PAUD, anak usia dini itu masa emas Bu. Mudah-mudahan nanti dengan kita pijakannya yang baik dari awal, nanti kedepannya anak-anak bisa terlahir motivasi intrinsik untuk menciptakan budaya positif. Beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata saya pun juga baru tahu Bu, penghargaan itu nilainya sama dengan hukuman Bu. Karena ini P, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Ini dari motivasi perilaku manusia yang diamati sama tadi kon tadi Bu, yang di depannya tadi. Padahal saya juga ibaratnya sebelum tahu ilmunya ini kan kadang suka melakukan di kelas itu ngasih penghargaan kalau kamu mau ya kadang seperti itu, tapi ternyata setelah tahu ilmunya gini, oh baru kayak gitu toh, ternyata penghargaan dan hukuman itu nilainya sama, akan mematikan kreativitas. Soalnya ini merusak hubungan, ini jelas sekali ya Bu. Soalnya gini, merusak hubungan kadang kok, nah itu kadang anak-anak kurang semangat toh Bu. Ini jadi PR saya juga Bu, jadi PR kita bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik tadi loh Bu. Jadi kadang kan kita lah nanti dapat nilai, nanti dapat jempol, kadang kan kayak itu. Tapi selama itu tidak terus-terusan, selama itu masih di bawah koridor enggak yang ibaratnya yang apa ya, terus-terusan kayak gitu loh Bu. Itu nanti mudah-mudahan anak juga lama-lama lihat tanpa kesepakatan misalnya itu kamu itu yang buatannya kok bagus hasilnya atau bagus tak kasih ini. itu nggak apa-apa Bu, selama itu kan berarti anak itu udah muncul dari awal kan, bukan karena pengen penghargaan toh, kita ribet di akhir kan. Tadi kan kalau kamu bisa ini bisa seperti saya kasih itu tanpa kesepakatan ya anak sudah itu menghasilkan karya baik guru ngasih Itu kan menurut saya bagus Bu, karena gini, bukan kan motivasinya dia kan belum tahu Bu kalau nanti dapat penghargaan toh. Nah tadi sudah berkarya bagus baru jenengan kasih jempol, jenengan kasih reward, itu enggak apa-apa Bu kalau seperti itu. Yang kayaknya yang digarisbawahi di sini itu, kamu nanti kalau melakukan ini nanti akan saya kasih ini, berarti kan motivasinya eksternal karena dia pengen penghargaan tadi ya. Nanti kalau kamu tidak mau ini, nanti ada hukuman. Itu juga kembali lagi ke sini Bu. Ini tadi akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas tadi. Jadi anak-anak mungkin kalau menurunkan kreativitas ini jelas sekali terlihat ya Bu. Wah aku nggak dapat apa-apa nih buat kayak gini, kayak gitu toh biasanya anak-anak itu. Yang penghargaan yang mendukung itu loh menurunkan kualitas anak. Terus misalkan pas kita hafalan surat-surat pendek, misalkan si A tadi nggak ikut malah gojek sendiri, lah kita menghukumnya cuma tak suruh menghafal tadi yang dihafal teman-temannya. Apakah itu juga menurunkan kualitas si anak? Itu kan bukan hukuman yang maksudnya hukuman itu yang misalnya gini, kalau kamu nanti nggak baca kamu berdiri depan kelas. Tapi kalau itu kan mendidik kan mungkin tidak ya, tidak. Iya. Soalnya ini kan ini
materinya untuk dari PAUD sampai ke SMK. Biasanya yang melakukan seperti ini kan anak-anak SMP, SMA, kadang seperti itu. Untuk disiplin itu untuk berangkat pagi pun mereka kan kadang sok itu bermasalah. Ya berarti paham ya Bu ya. Yang untuk ini coba lanjut Bu. Yang untuk motivasi perilaku manusia alhamdulillah sudah paham. Nah ini tadi dari budaya 5 ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi mungkin anak-anak pun melakukan suatu permasalahan, melakukan suatu kesalahan karena tidak terpenuhinya dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin dalam salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka anak akan bergejolak. Misalnya mungkin ini kan 5 kebutuhan dasar ini ada 1, bertahan hidup, kasih sayang dan ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini dari salah satu dari kelima ini salah satu tidak terpenuhi, maka manusia akan bergejolak. Tidak terkecuali untuk anak-anak yang masih sekolah. Misalnya aja yang kayak di SD kayak gitu ya Bu, kalau di SD untuk bertahan hidup. Misalnya bertahan hidup ini kan kalau bertahan hidup itu kebutuhannya apa Bu? Makan. Iya makan, terus nanti kesehatan kayak gitu nggih. Lah ini kalau misalnya anak aja makan aja ibaratnya susah. Kalau tidak terpenuhi ini kan jadi anak kriminal toh Bu. Nah pada dasarnya itu Bu, anak melakukan suatu kesalahan karena tidak terpenuhinya salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ini dari semua usia, semua jenjang itu memiliki kebutuhan dasar. Dirangkum di sini ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau salah satu aja tidak terpenuhi, misalnya di TK yang sering kelihatan ya di PAUD, kasih sayang dan ingin diterima ini misalnya nggak terpenuhi. Misalnya aja anak-anak kadang aku udah dikonco kae Bu. Nah, itu kan anak udah bermasalah murung, kadang jadi terus nakal-nakalan sama temennya, aku udah dikonco karo kae. Itu kan berarti kasih sayang dan ingin diterima dalam suatu kelompok itu kan nggak terpenuhi. Jadi misalnya untuk tercipta budaya positif ya harus 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi. Yang bertahan hidup tadi juga ada contohnya Bu, ini anak TK memang benar-benar sungguh terjadi atau yang bertahan hidup itu. Ananda tidak masuk sekolah karena tidak mampu orang tuanya membelikan buah yang disuruh oleh bu guru dan bekal untuk istirahat nanti tidak kebagian karena punya kakak sing di nomor 1 kan kakaknya dulu karena kakaknya MTS, jadi kakaknya dulu akhirnya si anak tidak berangkat sekolah karena tidak membawa bekal, tidak bisa memberi bekal dan buah tadi. Nah ini Bu, kayak gini kan juga jadi ironis sekali tuh Bu dengan kehidupan kita. Maksudnya untuk membekali anak aja apalagi sekarang ini harus sekolah ya Bu, sampai segitunya nggak bisa untuk memberikan bekal aja loh Bu. Ini kan jadi kebutuhan dasar manusia dari yang nomor 1 aja udah nggak terpenuhi. Akhirnya kan jadi timbul masalah, dia nggak disiplin, nggak berangkat sekolah. Akhirnya nanti juga itu nanti yang di sini juga yang di bawahnya kasih saya mengimbas semua kalau salah satu tidak terpenuhi. Iya. Kayak itu orang tuanya gimana Bu kok sampai maksudnya yang diutamakan ya kan sering nggak berangkat sekolah. Kemarin kan berangkat terus tak WA, tak absen tak absen di grup. Ini yang nggak berangkat ini kenapa? Kemarin ini istilah sehat-sehat saja kok tiba-tiba nggak berangkat. Nah, ternyata terus japri, maaf Bu ini tadi nggak bisa bawa bekal. Maksudnya gimana? Ya nggak bisa bawa buah yang disuruh ibu. Ya Allah ya mati kok. Maksudnya sebelumnya japri aja tak bawain. Terus sama itu Bu bekal nanti kalau istirahat nggak bisa, soalnya cuma uangnya cukup untuk kakaknya. Terus solusi saya
besok kalau kejadian ini terulang lagi, tolong WA saya. Nanti ya semampu saya, insya Allah tak bantu. Ya nek ndok ceplok nugget, insya Allah saya ada. Nggak mau merepotkan. Daripada anaknya nggak berangkat kan kasihan. Maksudnya. Ya Allah, kita masih begini. Tenang. Tapi kan udah dapat solusi dari Bu Yuni ya. Maksudnya nanti emang seperti itu kan nanti Bu Yuni yang mau membawakan gitu, bekal. itu gampang loh maksudnya. Aku terbiasa nek kebiasaan boleh ke apa-apa mungkin saya sudah terbiasa dari awal hilang lah. Wah, sampai nggak masuk. Iya, tapi nggak masuk. Kan tadi saya praktek membuat apa jenenge sate buah sama jus atau ya ada anak yang nggak membawa tapi kan terus kalau di sini terus nanti yang membawa banyak kan terus kita joinan. Cuma mungkin si anak nggak pede, sudah nggak pede, aku kurang bawa bekal, aku kurang bawa buah beti, mungkin kayak gitu. Ya ibunya ya kor akhirnya kor nggak bisa menguasai si anak, kalau akhirnya nggak berangkat. Tapi kalau yang mampu, orang tuanya mampu, tapi entah kenapa mama atau jarang dibawain bekal tuh si anak itu kayak itu gimana? Nah itu bukan karena belum terpenuhinya kebutuhan dasar Bu. Itu karena kebangetan aja tuan itu. Maksudnya itu ketidakperhatian. Padahal nek dilihat juga mampu ya Bu jamnya. Mampu padahal. Mungkin terlalu hitung Bu itu. Nah, kan sudah makan, sudah kenyang. Mungkin kayak gitu. Terus mungkin gini Bu, orang tuanya itu nggak mau membekali anak yang makanan tidak sehat. Sebenarnya yang dibekali itu yang sehat, tapi kan anak-anak namanya bosan. Setiap hari itu terus yang dibekalkan. Ya Bu, nanti mungkin ini waktu parenting ya Bu ya, bisa kita sampaikan nanti bulan depan kayaknya ada parenting, nanti itu kita bersama-sama supaya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, apalagi untuk anak usia dini. Ini pokok loh Bu, kebutuhan untuk bertahan hidup ini sekarang masih dalam taraf pertumbuhan anak-anak ini. Nanti kita sama Bu Kepala nanti diisi parenting masalah yang ini, maksudnya untuk bertahan hidup kebutuhan dasar manusia itu loh. Nanti ini bisa kita sampaikan di parenting. Lanjut ya. Dan ini kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Seperti tadi ya Bu, saya jelaskan. Ini kesehatan, rumah, dan makanan. Tadi sudah banyak permasalahan, juga sudah ada solusinya. Nanti kita parenting, kita sampaikan ke wali murid. Terus untuk yang kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini kebutuhan dasar kasih sayang dan ingin diterima. Untuk kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kebutuhan penguasaan. Ini karena tidak semua anak untuk bisa memperlihatkan yang kebutuhan penguasaan ini Bu. Di kelas Ibu ada sih, misalnya anak itu nggak mau kalau nggak nomor 1. Anak itu nggak mau kalau nggak memimpin gitu. Kalau di kelas saya malah ada Bu. Ada Bu. Jadi dominan sekali ini anak ini. Jadi yang lain itu sampai ketakutan gitu. Nah, itu juga jadi PR saya Bu. Maksudnya gimana caranya untuk bukan mengatasi, tapi memasuki anak yang sepertinya apa-apa harus satu, apa-apa harus jadi pemimpin, kayak gitu Bu. Ibu ada maksudnya sharing, nanti bisa saya terapkan di kelas saya. PR saya banget Bu ini. Soalnya anak lain itu jadi kalau dianya itu nggak A, yang lain nggak mau A. Kalau dianya nggak B, yang lain nggak mau B. Jadi nek anak itu diem, semuanya ikut diem. Nek anak itu aktif, semuanya itu aktif. Parahnya dia nggak berdoa, yang lain diam gitu. Itu Bu. Ada solusi Bu, maksudnya ada sharingnya untuk nanti diterapkan. Ini pun saya baru mencari-cari metode apa gimana caranya untuk membuat anak itu jadi setara dengan yang lain. Tidak seperti itu.
saya baru menemukan tahun ini Bu. Yang kolanan kemarin enggak? Nanti buku yang lain mungkin. Ya coba ini PR kita ya Bu, nanti kita cari solusinya, kita cari nanti penyelesaiannya, semoga nanti kita mendapatkan. Lanjut Bu. Lanjut, ini udah tadi. Nah ini, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Penghukum kurang gitu ya. 5 posisi kontrol guru. Kita bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini Ibu berada di posisi yang mana? Sebagai teman lah. Sebagai teman, Sebagai teman dan pemantau. sebagai teman dan pemantau. Oke, kita mencari satu-satu ya Bu. Lanjut Bu Yuni. Penjelasan sini. Nah ini contoh penerapan posisi kontrolnya. Ini ada sebuah kalimat yang saya selapkan di sini. Itu sebagai penghukum itu ini, lari keliling lapangan 2 kali putaran. Kalau kita sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Ibu harus kasih tahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ini kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lanjut Bu. Nah, ini kalau tadi Bu Yuni bilang sebagai posisi sebagai, ini tadi saya lanjut. Kalau sebagai posisi teman, ini ada kalimat yang saya tuliskan di sini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bu Guru ya sekali ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau kita sebagai posisi teman. Terus kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu harus membersihkan halaman ini dan jangan ulangi lagi. Satu lagi Bu. Ini sebagai posisi yang terakhir, sebagai posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dikembalikan lagi ke anak. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apakah kamu tahu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, setelah kita tahu manajer, ini yang diharapkan kita sebagai guru, posisi kontrol kita berada di manajer Bu. Ya, kalau cuman ibaratnya saya mau mulai dari awal. Kalau penghukum kita tidak mungkin ya Bu, sekolah bukan hukuman. Kalau yang sebagai teman, kita emang tidak bisa, kita emang teman, tapi nanti anak tidak akan memperbaiki kesalahannya. Kalau pemantau itu juga ibaratnya masih untuk TK. belum. Nah, ini yang paling tepat Bu. Ini posisi manajer. Jadi anak kita gali dulu permasalahannya apa, tahu kalau itu salah, apa yang harus kamu lakukan. Lanjut Bu. Ini Berarti oke. itu tergantung Bu usia jajannya. Enggak juga Bu. Enggak juga. Tetap di manajer. Tetap di Walaupun manajer. SMA Oke. itu di manajer. Tetap di manajer. Kita flashback dulu kesalahannya apa, kita tanya anak itu tahu dulu kalau itu melakukan kesalahan, bagaimana cara memperbaikinya, dan nanti juga di episode berikutnya, di konsep budaya positif berikutnya akan kelihatan dulu. Kita lanjut ke konsep budaya positif selanjutnya, yaitu prosedur membuat keyakinan kelas. Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Kalau peraturan kelas, tata tertib. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan tata tertib atau peraturan kelas? Nah ini Bu, karena keyakinan kelas itu lebih mendalam ke anak, jadi ke motivasi intrinsik lagi. Kalau peraturan kelas itu, seandainya saya ilustrasikan begini. Kalau misalnya kita pakai helm itu karena kita kalau itu kenapa? Kenapa kok kita harus pakai helm? Mengamankan kecelakaan. Ada alasan yang lain? Menaati peraturan. Menaati peraturan. Itu nanti hubungannya dengan
Kalau peraturan itu berarti kita takut sama siapa? Supaya tidak kepanasan. Tidak kepanasan, tidak takut sama Pak Polisi. Ini nanti nyambungnya ke keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas, tata tertib kelas, itu biasanya kalimat yang dipakai itu negatif. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu mindsetnya, kalimatnya negatif. Terus kalau peraturan itu nanti ada hukuman. Jadi nanti yang keluar, kalau saya nggak taat peraturan, pasti ada hukumannya begini-begini. Tata tertib harus ditaati, peraturan harus ditaati. Kalau ini keyakinan kelas itu tidak harus tertuliskan. Kalau peraturan itu biasanya ditempel. Ada peraturan kelas, tata tertib kelas. Dan juga ini dalam pembuatan keyakinan kelas, ini ada prosedurnya. Yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kadang keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan ke anak, nilai-nilai kebajikan yang harus kita adopsi untuk di kelas kita. Terus ini keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum tadi Bu, kebajikan secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kadang tadi kalau peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas bisa dirubah jadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Pintar, itu benar. Ya, terima kasih Bu Jamin. Itu ada suatu keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini tidak seharusnya dibuat dari usulan anggota kelas, jadi dari murid-murid. Nah ini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi misalnya di lingkungan kelas PAUD belum tentu pas di lingkungan kelas TK. TKA belum tentu pas di TKB. Jadi ini diambil keyakinan kelas ini dari anak. Kita ibaratnya pendapat anak ini kita kumpulkan. Kalau misalnya di SD itu bisa kita kasih apa? Sticky note itu nulis pengennya gimana peraturan kelas anak-anak. Nanti soalnya yang menerapkan anak sendiri. Jadi yang membuat keyakinan kelas pun anak. Dari anak kembali ke anak. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai memfasilitasi. Di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau TK, nanti kita kayak membuat aturan main kayak gitu Bu. Saya kemarin tugasnya itu tak buat kayak aturan main. Jadi aturan mainnya gimana? Anak kan tugas sendiri, tuntas, tanggung jawab, tidak nakal-nakalan. Nah gitu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini tidak saklek 1 tahun itu terus, berarti nanti bisa sepakat dengan anak-anak. Misalnya nanti saling menghormati Bu Guru, saling gotong royong Bu Guru. Itu nanti bisa kita serahkan ke anak-anak. Jadi kita nanti bisa menggali dari anak-anak. Lanjut Bu. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi. Ini ada gambar segitiga. Hah? Kayaknya ini konsep sampai 32. Oke, tapi konsep untuk budaya positif ini segitiga restitusi. Udah pernah dengar Bu? Pernah sekarang Bu. Ini kayaknya ibu-ibu itu udah sering menerapkan. Cuma teorinya, kalau itu emang ada teorinya. Dan teorinya ini pun kalau kita terapkan itu insya Allah Bu. Jadi anak itu saya udah pernah menerapkan nanti ya Bu, itu di situ, tapi namanya anak-anak itu mut-mutan. Kadang hari ini pas, kadang untuk berikutnya nanti beda lagi permasalahan, beda lagi kondisi. Nah ini segitiga restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bu, ini ada 3 tahapan. Yang satu, menstabilkan identitas. Jadi pertama itu kalau kita dapat masalah, anak-anak misalnya ada yang bertengkar, berkelahi dan nangis, itu pasti ada penyebab.
penyebabnya, nanti kita mengurai penyebab itu, dan nanti insya Allah kalau kita pas untuk menerapkan segitiga restitusi ini, anak-anak kayak gitu loh Bu. Jadi misalnya kita terapkan, insya Allah kita coba ya Bu. Ini pertama itu menstabilkan identitas. Nah, misalnya gini, anak kok berkelahi, kenapa kok temannya itu nangis? Nah, ini menstabilkan emosi. Tadi ini Bu, karena nendang mainanku. Nah, kayak gitu. Ada alasan anak. Nah, terus ini Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau untuk menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak nendang anaknya, gitu kan, anaknya yang satu masih nangis. Kalau kita nggak tahu permasalahannya, kita nyalain yang nendang kan? Kembalikan lagi ke anak. Kita tadi udah membuat keyakinan harus saling sayang sama teman. Tadi kok menendang itu menyalahi aturan keyakinan kelas kita, enggak? Seperti itu. Untuk segitiga restitusi, ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Jadi dari segitiga restitusi tadi, yang pertama tadi validasi tindakan tadi, yang kedua coba Bu balik ke sana Bu, satu step. Yang mana? Ya, yang ada gambar sedikit tidaknya, maju satu lagi. Nah, itu. Nah, ini menekankan lagi untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Restitusi itu ada 3 tahapan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Restitusi itu untuk mencari solusi. Jadi dari permasalahan yang ada, kita menggunakan segitiga restitusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Segitiga restitusi. Yang satu, untuk langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini bisa kita terapkan ke anak kita Bu kalau terjadi permasalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menguatkan keyakinan. Tadi keyakinan kelas, balik lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di awal. Nanti untuk mencari solusi, untuk yang langkah terakhir dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah ibaratnya sudah dilanggar, dan kamu harus ngapain untuk bisa tetap melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi itu kalau untuk anak TK, jadi kita pelan-pelan Bu dengan pendekatan, dan ini pun sudah saya lakukan untuk salah satu anak yang pada waktu itu emang tidak mau sama sekali melakukan kegiatan ekstra. Ini Bu ada, coba Bu videonya, gambarnya tadi. Itu di kelas saya yang tadi gambar. Nah ini Bu, ini ada Mas Zafran itu tahu kalau hari Jumat itu drum band, tapi anaknya itu sama sekali tidak mau. Dan setelah saya menerapkan segitiga restitusi, tahu kalau kita punya kegiatan kalau tiap hari Jumat itu drum band, dan itu lama dia itu nggak mau ikut drum band. Terus setelah saya tahu ilmu segitiga restitusi ini, saya terapkan di awal itu kenapa tidak mau drum band, dan saya terapkan langkah-langkah dari ketiga restitusi tadi, dan akhirnya dia klik, mau, janji. Ini juga akhirnya dia janji. Itu saya menerapkan segitiga restitusi. Terus ada Bu itu yang tadi, coba diputar play itunya, bisa nggak Bu? Yang mana? Yang bawahnya. Ini akhirnya dia umpan balik dari dia,
Iya Bu, saya janji minggu depan saya akan mengikuti ekstra drum band. Dia ngeh dari dirinya sendiri Bu. Dan akhirnya minggu depannya kita lihat Bu, itu foto yang terakhir. Ini foto. Iya, bawah. Ini sebenarnya video Bu, tapi karena ini saya bikin PowerPoint jadi nggak bisa diputar. Kalau di video ini diputar, ini dia ngomong Bu, ya Bu Guru, terima kasih, saya minggu depan mau ikut drum band. Akhirnya ini Bu, minggu depannya dia ingat apa yang saya terapkan waktu pakai teori segitiga restitusi, dan dia akhirnya mau minggu berikutnya. Itu masih ingat dia Bu, maksudnya karena dia juga mut-mutan anak ini. Kita tahu karakter anak itu seperti apa, tapi dengan saya terapkan segitiga restitusi pelan-pelan, akhirnya alhamdulillah mau anaknya. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menciptakan, bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, PAUD Terpadu Masito Kembang Songo 1. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah TK Masito Kembang Songo 1 dan KB Masito Citra Bangsa Mulia. Dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga banyak kehilafan yang saya lakukan. Terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu kepala TK Masito Kembang Songo dan juga kepala KB Citra Bangsa Mulia dan juga ibu-ibu guru semua. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresin nanti setelah kegiatan selesai. Tidak boleh main apa lagi aturannya Mas Egi? Selamat pagi anak-anak. Morning children. How are you? Thank you. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1.
berbuat baik sama siapa? Sama teman. Mas Rafif harus berbuat baik sama teman. Berbuat baik. Apa lagi? Kalau sama teman, boleh nggak yang anak-anak kok ngelokek? Bajunya kayak kotor, bajunya kayak sobek, boleh nggak? Berarti itu artinya apa? Mas boleh duduk? Artinya apa? Menghormati. Mas Haki, boleh duduk di situ? Artinya apa? Sama teman harus apa? Menghormati. Mati. Mas Haki boleh duduk di sana? Oke. Mas Afif boleh duduk, ada tempatnya lagi. Mas Rafif boleh duduk. Teman-teman boleh nggak tidur kalau waktu kita belajar? Berarti harus apa? Konsentrasi. Oke. Tak tambahkan sini, Mas Rafif pinter. Tambahin konsentrasi. Mas Haki, apa lagi Mas Haki? Apa Mas Haki? Mas Jafran? Mas Jafran? Di dalam kelas kita harus ngapain? Berbagi sudah, berbagi. Tidak boleh bernakalan berarti artinya sayang teman. Oke, tambah sayang teman. Sayang teman. Apa lagi? Halo Jeno, apa lagi Jeno? Apa? Apa lagi? Kalau guru menjelaskan anak-anak gimana? Kalau guru berbicara anak-anak harus bagaimana? Oke, Bu Guru tidak kami di sini. Mas Jafran, kenapa hari ini nggak mau ikut drum band? Yang keras, biar. Oh malas. Kalau malas itu baik apa enggak ya? Enggak baik. Terus kalau enggak baik, kalau enggak ikut drum band, kira-kira nanti bisa drum band tidak? Berarti itu salah apa benar? Salah. Kalau sudah tahu Mas Jafran kalau itu salah, berarti harus gimana Mas Jafran? Padahal kita kesepakatannya kalau tiap hari Jumat kita latihan drum band. Tapi Mas Jafran nggak mau ikut. Katanya tadi bilang itu salah. Terus apa yang akan dilakukan Mas Jafran? Alasannya tadi karena malas. Malas itu ada alasannya. Ngapain malas? Karena apa? Le malas karena apa? Buwin pada waktu kecil kadang suka males ikut drum band. Tapi tahu kalau nanti nggak ikut drum band, besok teman-teman pada ikut lomba drum band juga nanti Buwin nggak diajak. Kalau teman-teman dapat piala, Buwin nggak dapat. Terus Buwin berpikir gini, berarti Buwin hari ini nggak ikut drum band nggak apa-apa. Tapi lain kali Buwin mau ikut karena pengen dapat piala. Mas Jafran pengen dapat piala enggak? Berarti kalau pengen dapat piala harus apa? Harus ikut drum band, ikut latihan. Kalau kayak gitu Mas Jafran sudah tahu. Berarti kalau tiap hari Jumat kita latihan drum band harus harus ikut. Malesnya diapain? Dibuang. Malesnya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Malesnya biar malesnya hilang.
alasannya tadi kenapa kok sampai males? Belum apa? Belum apa? Belum bisa. Kan diajarin ya belum bisa. Tadi Bu cerita, Bu juga pernah mengalami hal seperti itu. Males, pengen latihan males, pengen belajar males. Tapi Bu pengen dapat piala. Karena teman-temannya juga semua ikut latihan. Jadi diajak ikut lomba adalah yang rajin latihan. Terus biar Mas Jafran juga, Mas Jafran pengen nggak dapat piala? Berarti harus ngapain? Harus belajar drum band. Berarti mau sekarang ikut latihan drum band? Diantar sama Bu Guru? Ditungguin sama Bu Guru? Oh, besok mau latihannya. Janji sama Bu Guru besok mau latihan? Janji? Coba. Janji sama Bu Guru dulu. Tas dulu. Janji. Sini, cepatnya mana? Tas. Benar, besok mau latihan. Oke, terima kasih Mas Jafran.